Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Di antara salah satu keutamaan menghafal Quran, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa hafizahu, kemudian dihafalnya atau dia menghafalnya, adkhalahullahu jannah, maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surga. Wa syafa'ahu fi asyratin, dan Allah memberikan wewenang atau izin kepada penghafal Quran untuk memberikan syafaat atau pertolongan fi asyratin min ahli baitihi, pada 10 anggota keluarganya, kulluhum istaujaban nar. Padahal 10 anggota keluarganya ini dalam ilmunya Allah wajib masuk ke dalam neraka. Namun karena si anak atau memiliki anak yang hafal Quran, Allah memberikan kemuliaan kepada penghafal Quran tersebut untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada 10 anggota keluarganya yang berada di dalam neraka agar sama-sama masuk ke dalam surga. Nah, kemudian bagaimana hukum menghafal Quran dan hukum menjaga Al-Quran? Hukum menghafal Quran adalah sunnah ya. Namun hukum menjaganya adalah wajib. Banyak di antara para guru-guru agama yang berada di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran yang mengajarkan atau menyarankan anak-anak didiknya yang masih belum dewasa untuk menghafal Quran sesuai dengan target yang sudah menjadi peraturan sebuah lembaga tersebut. Dan ketika anak itu hafal, lalu hafalan Al-Qurannya hilang atau lupa, apakah gurunya juga tidak berdosa? Maka jawabannya adalah gurunya pun ikut berdosa gitu. Kenapa? Karena dalam kaidah usul fikih dikatakan at-tabi la yufradu bil hukmi. Tabi itu tidak bisa secara hukum berdiri sendiri. Murid ini secara hukum adalah tabi, orang yang mengikuti. Matbu'nya atau yang diikuti adalah gurunya sebagai orang yang menganjurkan atau menyarankan atau memerintahkan untuk menghafal. Maka ketika si murid ini hafalannya hilang atau berkurang, maka berdosa pula matbu'nya, orang yang diikuti, karena tidak bersama-sama menjaga hafalan si murid tersebut yang belum memiliki kesadaran untuk mengulang-ulang. Saya mengutip dalam kitab Nihayatul Zain yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i asal Indonesia yang sangat alim. Dikatakan oleh beliau, ta'limuhu wal ishtighal bihifzi afdalu minal ishtighal bil ilmi zaid ala fardil ain. Mempelajari dan sibuk menghafal Quran ini lebih utama dibanding sibuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang juga fardu ain. Ini keutamaan menghafal Quran dan keutamaan mempelajari Al-Quran di atas ilmu-ilmu yang lain dalam hal keutamaan atau kemuliaan. Wa nisyanuhu aw syai'un minhu kabiratun walau bi'udhrin. Namun melupakan Al-Quran atau hilangnya hafalan Al-Quran, aw syai'un minhu, atau sesuatu yang menyebabkan hafalan Al-Quran menjadi hilang, kabiratun adalah berdosa besar, walau bi'udhrin, walaupun karena ada halangan. Seperti apa halangannya? Kamarodin, seperti sakit. Hafal Quran, sakit, tidak mengulang, akhirnya hafalannya menjadi hilang, berdosa. Atau wastigoli bi'ainiyin, atau sibuk mempelajari ilmu-ilmu fardu ain lainnya yang pada akhirnya si murid menjadi tidak mengulang-ulang hafalan dan hilang hafalannya. Ini pun berdosa.
Murid yang masih belum memiliki kesadaran untuk mengulang-ulang itu, biasanya anak SD itu memang masih belum memiliki kesadaran untuk mengulang-ulang. Tidak bisa kita hanya mengatakan berdosa kepada mereka ketika hafalannya hilang karena mereka nggak menjaga. Karena anak SD itu masih belum memiliki kesadaran untuk mengulang-ulang hafalan. Mengulang-ulang hafalannya dia biasanya tergantung gurunya. Ketika gurunya menjaga hafalan sang murid dengan membaca bersama-sama, maka hafalan anak-anak SD tersebut akan terjaga dan tidak hilang. Namun ketika hafalannya tidak terjaga karena sang guru tidak mengulang-ulang bersama, maka menjadi hilang dan berkurang hafalannya, maka berdosa pula guru sebagai matbu atau orang yang diikuti ini, karena si murid la yufradu bil hukmi, tidak berdiri sendiri secara hukum. Dalam kaidah usul fikih demikian, seperti itu. Wa dhabituhu ayyahtaja fi istirja'ihi ila halah. Adapun batasan-batasan ukuran berdosanya sibuk mempelajari hal-hal yang fardu ain, seperti apa gambarannya? Gambarannya adalah harusnya jamnya jam mengulang, namun dia malah beralih ke materi yang lain. Jamnya jam mengulang, malah materi tentang bab wudu atau bab tentang najis. Maka ini menjadi sebab berdosanya si guru ketika jadwal mengulang itu diganti dengan materi yang lain atau pelajaran yang lain, sekalipun hukum mempelajari wudhu itu juga adalah fardu ain gitu. Jadi gunakanlah tempat mengulang untuk mengulang hafalan. Jangan waktunya mengulang hafalan kemudian menyibukkan si murid untuk mempelajari materi yang lain, seperti itu. Ila amalin jadidin alal mu'tamad, kepada amalan-amalan atau pelajaran-pelajaran yang baru atau ilmu-ilmu yang lain, alal mu'tamad, menurut pendapat yang dapat dipercaya atau pendapat yang mu'tamad. Ini batasan-batasan sibuk terhadap mempelajari ilmu-ilmu yang lain sekalipun fardu ain. Ini gambaran lupanya atau gambaran yang menyebabkan lupa. Harusnya jadwal mengulang, malah diganti dengan materi yang bukan mengulang hafalan Quran, sehingga menyebabkan si murid menjadi hilang hafalannya. Ini maka berdosa pula bagi gurunya, seperti itu. Wakila dhabituhu ayyan kuso anil halatil lati kana yaqra'uhu 'alaiha. Namun sebagian ulama mengatakan bisa juga hilangnya hafalan ini dengan dengan mengurangi jadwalnya mengulang. Harusnya jadwal mengulang dalam 1 minggu 5 kali, namun dikurangi menjadi 3 kali. Ini pun menjadi sebab hafalan Al-Qurannya menjadi hilang. Maka berdosa bagi guru yang mengurangi jadwal mengulang hafalan ini, yang menyebabkan si murid menjadi hilang hafalannya. Ini yang harus diperhatikan oleh para guru, terkhusus guru guru agama yang menyarankan atau menganjurkan muridnya untuk menghafal Quran, namun tidak berusaha untuk sama-sama menjaga hafalannya dengan membaca bersama-sama. Karena bagaimanapun juga kita ingatkan kepada si murid yang belum memiliki kesadaran untuk mengulang-ulang, mereka tetap kedewasaan berpikirnya itu tidak seperti orang-orang dewasa yang dengan sadarnya menghafal Quran, sadar pula menjaganya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.